Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Habib Muhammad Syahab, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemudi yang saya doakan mudah-mudahan hatinya tenang. Bapak hati lagi tenang, ibu lagi tenang. Karena Bu, yang terpenting hidup di dunia itu hati tenang. Apa? Biarin banyak duit juga. Amin. Daripada hati tidak tenang tapi tidak punya duit. Naudzubillah. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang berbahagia dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan bertanya dulu kepada bapak-bapak. Ketika kita pernah telat sholat subuh, malu tidak Pak? Malu sama siapa? Sama Allah. Berarti itu malu yang baik. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu nih Bu. Cantik-cantik semua. Ahli surga. Bahkan lebih cantik dari bidadari surga. Alhamdulillah. Bu, ketika suatu hari ada teman kita yang ngajak ngaji ke majelis taklim. Terus ibu bilang, saya nggak mau ngaji malu. Kira-kira itu baik atau buruk? Berarti malu itu tidak hanya malu yang baik, ada juga malu yang buruk. Malu itu tidak hanya malu yang positif, tapi ada malu yang negatif. Malu itu tidak hanya malu yang terpuji, tapi ada malu yang tercela. Dalam salah satu keterangan disebutkan, yanqasimul haya'u ila qismaini, mahmudun wa madmumun. Malu itu dibagi menjadi dua bagian. Berapa Pak? Apa tuh? Malu. Ulangi. Malu dibagi berapa? Apa tuh? Malu. Bu, malu berapa bagian? Apa tuh? Biar nggak lupa. Kan biasanya ibu-ibu, ibu dari mana? Dari pengajian. Tadi apa isinya? Gitu aja. Al-haya'ul mahmud. Yang pertama, malu yang terpuji. Apa itu malu yang terpuji? Ketika kita merasa malu kalau tidak melaksanakan perintah Allah, dan kita merasa malu kalau berani melakukan yang dilarang atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya? Kita merasa malu kalau tidak sholat, maka bergegaslah akibat malu kita kepada Allah, kita langsung sholat. Kita merasa malu kalau kita tidak puasa Ramadan, maka ketika datang bulan suci Ramadan, kita langsung puasa Ramadan. Ketika kita dianugerahkan harta yang berlimpah, amin. Tadi kan hati tenang banyak harta yang berlimpah, kita merasa malu kalau tidak sodakoh, maka kita bersodakoh. Bahkan ketika wajib mengeluarkan zakat, kita keluarkan zakatnya. Alhamdulillah. Ataupun sebaliknya, kita malu kalau kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, itu perbuatan maksiat, saya malu. Ya Allah, itu perbuatan dosa, saya malu. Sehingga dengan rasa malu tersebut kita tidak jadi berbuat dosa, tidak jadi berbuat maksiat, tidak jadi melanggar aturan Allah. Itu malu yang
Yang kedua, al-hayaul madmum, yaitu malu yang tercela, malu yang negatif, malu yang tidak baik. Ada ya malu yang tidak baik. Tadi kan contohnya ya, ibu diajak ke majelis taklim, tapi ibu malah, saya mah malu. Padahal itu mau menuntut ilmu. Secara umum malu yang tercela itu adalah ketika kita malu kalau melaksanakan perintah Allah. Dan sebaliknya kita malu kalau tidak melanggar aturan Allah. Contoh, ketika ini milenial apa zilenial nih? Gen Z. Alhamdulillah. Bagus nih. Jadi kalau yang muda-muda di depan, biar ustadznya semangat. Betul Bib ya? Betul Bib. Biar ustadznya semangat. Ya. Contoh, sedang berkumpul ini misalkan 5 orang, yang satu dengar adzan di masjid tapi tidak berangkat sholat ke masjid. Yang kedua dengar juga tidak berangkat ke masjid. Yang ketiga dengar juga tidak berangkat ke masjid. Yang keempat dengar juga tidak berangkat ke masjid. Terus yang kelima, saya juga malu. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat enggak ke masjid untuk sholat, saya juga enggak sholat. Malu melaksanakan perintah Allah. Atau sebaliknya, malu kalau tidak melanggar aturan Allah. Ada teman mencuri, teman merampok, teman korupsi. Naudzubillah. Masa saya nggak bisa nyuri? Masa saya nggak bisa ngerampok? Masa saya nggak bisa korupsi? Malu kalau tidak melakukan apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang terus berusaha setiap hari mempunyai rasa malu. Cuman malunya malu yang terpuji, bukan malu yang tercela. Malu yang positif, bukan malu yang negatif. Malu yang baik, bukan malu yang tidak baik. Terkadang kita jadi malu-malu kucing. Apa Bu? Apa sih malu-malu kucing itu? Malu-malu tapi mau. Ada sebuah syair. Insya Allah sudah hafal semua syairnya. Itu syair itu kita malu-malu tapi mau. Apa Bu? Malu-malu tapi mau. Tahu syairnya apa? Pasti ibu-ibu sudah hafal, bapak-bapak ya. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ya Tuhanku, ku tak pantas masuk surgamu, namun ku tak kuat masuk ke nerakamu. Kira-kira maunya kemana? Tapi nggak pantas. Kalau dikenarakain nggak mau, malu tapi nggak apa-apa. Itu diplomasi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita merasa hina, bahwa kita merasa tidak pantas masuk ke surganya Allah, tapi malu tapi mau, kita tetap mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya
Insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Misfala Yusuf atas tausiah yang disampaikan pada kesempatan siang hari ini di segmen kedua ini. Pemirsa, betapa banyaknya sekarang orang tidak malu-malu mengumbar aibnya. Betapa orang tidak malu-malu bahkan mengumbar auratnya. Apalagi sekarang yang terjadi banyaknya di media sosial. Nah, fenomena apa yang terjadi seperti ini? Ini patut sekali kita jadikan bahan diskusi kita untuk sesi tanya jawab di segmen berikut. Di segmen ketiga, para jamaah bisa disiapkan pertanyaan terbaiknya. Nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Namun sebelumnya pemirsa, guru kita Habib Muhammad Syahab sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat jamaah semuanya, kali ini saya akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Jamaah yang beruntung dengan pertanyaan dan bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan, insya Allah akan mendapatkan hadiah 1 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Tentunya tidak lupa dipotong pajak. Yang bisa menjawab nanti silahkan semuanya tunjuk tangan dan saya akan tunjuk siapa yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaannya, siap-siap nih, jeng. Pertanyaannya, sebutkan salah satu sifat malu yang terpuji. Yang bisa tunjuk tangannya. Ini yang tua-tua nggak tunjuk tangan. Lupa emang. Saya ulangi lagi pertanyaannya, sebutkan salah satu sifat malu yang terpuji. Ayo yang bisa jawab tunjuk tangan semuanya. Kolonial emang. Udah yang milenial aja, silahkan maju sini silahkan. Silahkan, Masya Allah, perkenalkan diri dulu, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Novika dari Jakarta. Jadi Ustadz, untuk jawabannya adalah... Nanti dulu sabar, saya ulang dulu nih. Ini kayaknya udah pengen dapat 1 juta ini. Saya ulangi pertanyaan, sebutkan salah satu sifat malu yang terpuji. Baik, untuk jawabannya adalah malu atas dosa. Malu atas dosa. Kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak jawabannya betul atau salah? Jawabannya betul atau salah? Jawabannya benar, alhamdulillah, selamat dapat uang 1 juta rupiah dipotong pajak. Masya Allah, seneng gak nih? Senang, alhamdulillah. Jangan lupa nanti traktir saya ya. Baik, alhamdulillah selamat yang mendapatkan uang 1 juta rupiah dipotong pajak. Selamat buat yang menang. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Damai Indonesiaku akan kembali setelah yang satu ini.